Selamat datang di kanal YouTube saya, Dekadori Kabugu TV. Saya berharap Anda menyimak nasihat dalam kuliah atau tausiah ini hingga selesai. Karena sudah banyak orang berubah atas wasilah tausiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tibun yang matahari pagi, sehat, vitamin E. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jamaah takziah dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa dikenal dengan istilah melayat. Jadi melayat itu kondisi wara kude itadoh mati ubade, maksudnya melayat melihat mayat, singkatannya. Ya. Jadi jemaah sekalian, mada ini sekedar saling mengingatkan saja sambil pengurusan jenazah ini. Ada salah satu hadis yang sangat terkenal, di mana ketika Rasulullah mengantar jenazah salah seorang sahabat dari Ansar, yaitu sahabat yang beriman dari orang-orang Madinah asli. Kalau sahabat yang datang dari Mekah ke Madinah, itu namanya muhajir. Tapi kalau banyak, muhajirin. Nah, ketika diantar sampai kuburan, ternyata di kuburan itu, atau ternyata lahat atau rade itu belum selesai digali. Pala mayat tengah warongga dari pemakaman, sehingga ditunggu sampai selesai digalinya lahat ini atau kubur ini. Sambil menunggu ini, Rasulullah menghadap ke kiblat, artinya arah Ka'bah, duduk ke bawah sambil melihat ke bawah, dan sekali-kali juga melihat ke atas. Dan Rasulullah berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, saya berlindung dari siksa kubur. Coba bayangkan jemaah sekalian, Nabi berdoa apa? Untuk mohon perlindungan siksa kubur. Artinya, Nabi itu melihat kondisi bagaimana para penghuni kubur itu. Mungkin di sana ada yang disiksa dan begitu tersiksanya. Lalu Nabi berdiri dan sampaikan kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, wahai sahabatku, mohonlah kepada Allah agar kita semua, tentunya kalian termasuk saya, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita tidak mendapatkan azab kubur. Ya. Lalu setelah menyampaikan hal itu, Nabi menceritakan terkait dengan perjalanan roh seorang hamba, mulai dari masa niza namanya,
yaitu masa sakaratul mautnya. Jadi niza itu adalah detik-detik kematiannya namanya. Ya. Mulailah Nabi bercerita. Jadi Nabi mengatakan sejatinya kita nanti, kalau nanti masa niza itu, masa detik-detik kematian kita itu akan terbagi ke dalam dua kelompok saja. Kalau bukan menjadi orang beriman, orang kafir, itu aja. Nah, sebelum ditentukan siapa yang beriman sejatinya dan siapa yang kafir ini, itu setan, Pak. Setan itu, berusaha sekuat tenaga untuk merampas iman kita. Kalaupun kitanya adalah orang beriman. Tetapi kalau orang kafir, enggak usah. Buat apa? Karena memang tujuannya setan itu bagaimana mengkafirkan orang-orang itu. Kalau sekiranya orang beriman, jamaah sekalian, itu setan akan duduk di hadapan wajah kita. Di hadapan wajah kita langsung duduk. Sambil memperlihatkan air. Karena memang debat-debat daita jamaah sekalian, au nanti daita saat sakaratul maut itu begitu akan mengalami dan merasakan mangowo, paling mangowo. Pokoknya kalau sering akin kita puasa, itu orang awal jamaah sekalian. Puasa kita ke, watin nono tap amarai pa, watin hasarain po apa, ngasih ini, pak, dipercepat sedikit saja, ya kan? Ya, sebelum subuh, fajar terakhir, kita hanya tidak makan di siang hari saja. Malam pak atau sore, no balas dendam, boto bunga hawali sedoh, daripada waktu puasa hari, ya. Tetapi, jamaah sekalian, saat itu nanti kita akan merasakan haus sekali. Sehingga datanglah setan membawa air, Pak. Dengan mangkuk. Enggak setan? Oh, lengah. Enggak sia ini. Terutama untuk beriman. Lengah? Iya. Ere, nahwa oye. Mana tentu, Pak. Kalau memang beriman pun bewaling, ge pane emu malum emu pangwo ge. Wo si mamango sa tantu-tantuna, sementara baru oi bae. Au ge setan, ndake. Mana kan? Iyo, kana ge tau ge. Oke. Syaratna mana se oyake ndake pungahimu. Bahwa rumah ga duana. Kan dom beriman kan hanya satu baru mana? Qul huwallahu ahad. Jadi Tuhan itu hanya satu, Pak. Itu Allah po apa? Di luar maka lain. Ya. Sehingga kalau orang ini mengatakan iya, Tuhan itu ada dua, nampak nih. Tapi sejak itu dia sudah kafir. Tetapi bagi orang yang kuat imannya, yang istiqomah di dalam hidupnya ini pasti tilom nekaka nahu do beriman. Nahu hanya mengucapkan Allahus Samad. Bahwa Allah itu hanyalah satu, Esa. Setan gagal, Pak. Gagal setan ini. Turun lagi ke kaki. Ini tak kopan itu gak? Karukun oiga. Elenga. Oiga deh. Punya iumre. Watah iumre. Alay mangotan tuh oga nih. Oke, kalau begitu, mana si oyake gahipu bahwa Muhammad ka pendusta, pembohong, cowa sama tarwaan kan? Dete pelanggai setan enggak? Kalau do setengah-setengah iman jamaah sekalian, setengah-setengah iman kan nih. Ya, nala sampai ani pada waktu lata berni wati warapo dan iman ane deh. Oh iyo yang penting hilang mangwo we, macarah. Nanggahin ini, iyo Muhammad ka pendusta, Muhammad ka pembohong, sarar Muhammad ka cawan jauh. Dede gue pelanggahina. Dan nanggahikan dede jamaah sekalian, saat itu juga sejatinya dia telah kafir. Tetapi bagi orang yang beriman, tiloa. Dan Nabi saya wauga, tiwaranya makhluk
yang lebih sidik, yang paling amin dibanding beliau. Begitulah jawaban orang beriman. Kalau sudah seperti itu jamaah sekalian, au setan, au ini tidak ada pakai biana. Nah dewati londe di gota pondok ini kabur dia. Setelah kabur setan ini, barulah turun para malaikat. Nah, itu proses yang jamaah sekalian. Datang malaikat. Malaikat yang mana? Kalau dia ditentukan sebagai orang beriman tadi itu, datanglah malaikat dengan tampan yang ganteng, ya, dengan aroma yang harum semerbak mewangi, kemudian dengan senyuman yang luar biasa. Paidosi wa kaga ai nge epa mak busra adenete horor adenete ke pahok masih seromena malaikat-malaikat yang datang itu. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikatakan seberapa banyak malaikat yang datang itu ketika orang beriman meninggal, sejauh mata memandang. Banyak sekali. Jadi kalau kita mau ke dembu cepet kita memandang itu elaka ohondar ketika tahu. Kalau itu sejauh mata memandang, begitu banyaknya itu malaikat yang menghampiri orang-orang yang beriman itu jamaah sekalian. Malaikat itu membawa serta, pertama apa dibawa? Kain kafan dari surga. Yang kedua, minyak wangi dari surga. Itu Pak, Pak. Nah, setelah semuanya sudah siap, orang siap gini, orang siap. Jadi orang beriman rohnya orang beriman, belum meninggal kayak waktu pantena. Datanglah para malaikat, itu kan. Kemudian sudah siap, barulah turun malaikat Israel, yang biasa disebut dengan malaikat maut. Nah, berarti detik-detik ini semakin dekat ini. Lainnya bendera pusaka sansaka bahwa detik-detik pengibaran bendera sansaka, tapi detik-detik kematian. Nah, ini. Datanglah malaikat itu. Duduklah di hadapannya. Karena sudah semuanya siap, disinilah asbabun nuzulnya itu, atau peristiwa itu yang dikatakan pada surah Al-Fajr, mulai ayat 27 sampai ayat 30. Sudah duduk malaikat di hadapannya, orang beriman ini. Lalu malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang rindu kepada Tuhannya, hai jiwa yang konsisten. Ketika diperintahkan puasa, dia jaga puasanya dengan baik. Ketika ada rezekinya, dia pikirkan untuk infakkan. Ya. Ketika ada setiap rezeki yang disisipkan untuk persiapan pergi haji, sebagai bukti keimanannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Silakan keluar. Diperintahkan keluar, Pak. Tidak dicabut, Pak, orang beriman itu. Irji'i. Monggo. Temui Tuhanmu dengan rela dan diridoi. Coba, Pak. Dengan ridho dan ridoi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Bertemulah dengan Tuhanmu, keluarlah menuju Tuhanmu dengan ridho, kamu senang, dan kamu pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita. Keluarlah roh ini. Keluar, Pak. Keluar roh ini, langsung diambil oleh para malaikat tadi itu, dibungkus dengan kain kafan yang ada dari surga tadi itu. Lalu dibarui dengan minyak wangi dari surga. Setelah semuanya atau prosesnya selesai, diangkatlah roh ini. Kemana? Dibawa ke Iliyin. Dengan melalui perjalanan mulai dari langit pertama. Di langit pertama itu jamaah sekalian, kan harum sedang wangi, sehingga penduduk langit itu akan menciumnya, dan semua penduduk langit akan bertanya-tanya, siapakah dia itu? Luar biasa ya, siapakah itu? Harumnya luar biasa. Apa jawaban bagi malaikat yang mengangkat ini? Inilah hamba Allah yang beriman. Coba, Pak. Langit kedua juga seperti itu, langit ketiga sampai di langit ketujuh.
Di langit ketujuh, dibawalah di suatu tempat namanya Illiyin. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Allah menjawab, kitabum markum. Disitulah disimpan roh-rohnya orang beriman. Yashaduhul muqarrabun. Dan disaksikan oleh malaikat-malaikat yang ada di sekitar Illiyin itu. Luar biasa, Pak. Tapi bagi orang kafir, mudah-mudahan kita yang ada di sini tidak termasuk di golongan ini. Orang kafir jamaah sekalian, proses mau dicabut tadi itu, siapa yang datang? Yang datang itu adalah malaikat-malaikat yang buruk rupa, yang bau, yang ganas, siap menyiksa, dikelilingi. Kemudian datanglah malaikat Israel dengan tampannya sendiri. Jadi begini jamaah sekalian, au malaikatul maut kah? Itu datang menghadap kita itu, mencabut kita itu dengan wajah kita masing-masing. Pahundaita. Nawa'al pahundaita. Jadi ndak ke pahu misalnya mata de mate bre. Ndak ke pahu Israel kani, tapi kalau mata itu beriman itu semakin ganteng. Tetapi bagi orang kafir, ndak juga, tapi jelek. Iya. Kalau mah ganteng kali, kalau artis kali. De Raffi Ahmad akan kafir sih, ya tidak berharap Raffi Ahmad nih. Iya. Orang kafir seperti itu. Lalu orang kafir setelah nanti dibawa, mau naik ke atas, pintu langit pertama itu tidak mau terbuka, Pak. Minta izin. Permisi, saya mau bawa ini roh. Apa kata langit, pintu langit? Kami tidak sudi dilewati orang oleh roh yang bau seperti ini. Bau, Pak. Busuk, jelek pula. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kafir ini dibawa kemana? Namanya Sijin. Sijin itu adalah lapis ketujuh bumi ini. Di sana itu adalah penjaranya para iblis. Coba Pak, beda lokasinya. Kalau orang beriman di langit ketujuh, sementara orang kafir itu adalah di lapis ketujuh bumi ini yang dijaga oleh para iblis. Nah, jemaah sekalian, sampai tadi di Illiyin. Di Illiyin itu dibawanya roh orang beriman sana. Oleh karena Allah itu sudah pernah berjanji bahwasanya manusia itu diciptakan dari tanah. Ya. Kemudian dia akan dikembalikan ke tanah. Dan nanti masanya nanti akan dibangkitkan dalam tanah juga. Nanti di itu, ya. Oleh karena itu roh ini tidak disimpan di situ, di Illiyin ini, tetapi hanya dicatat namanya. Makanya disebut dengan kitabum markum. Dicatatlah nama-nama orang beriman di situ. Karena semua roh itu akan melewati proses demi proses di dunia ini atau nanti di alam kuburnya. Turun kembalilah roh ini. Nah, masuklah ke kuburnya. Bagaimana nanti kondisi di kubur jemaah sekalian? Bagaimana kondisinya di kubur? Jadi ada di dalam kitab juga, kitab Daqaiqul Akhbar juga. Kalau selama akik pada mereka begitu radeka namai preco, dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ternyata warapu pala malaikat mamai sawati pede. Ternyata ada malaikat nanti yang datang sebelum itu, namanya Ruman, malaikat Ruman namanya. Sia edepre sawati pumai malaikat Munkar Nakir, dia dulu yang datang dan meminta kepada si mayit ini, si roh ini, untuk pertama apa? Hei, bangun, bangun. Sekarang kamu catat amal kebaikanmu selama kamu hidup di dunia. Nah, kamu catat. Pala au cambe gai baroh ke, cambe mayat ke, dekat pun catat saya ke, wati war bolpoi, wati war kertas, wati war tinta. Au ngahi malaikat Ruman, kamu catat pakai jari tanganmu. Ya, kamu catat pakai telunjukmu. Terus tintanya apa? Tintanya gunakan air ludahmu.
Pulpennya apa? Apa? Kertasnya untuk tulis pakai apa? Akhirnya malaikat rumat ini mengambil kain kafannya, dirobeklah kain kafannya, lalu dikatakan tulislah di kain kafan itu. Jadi telunjuk untuk pakai menulis, tintanya adalah air ludah, dan kertasnya adalah kain kafan. Di saat orang-orang kafir, misalnya orang-orang kafir ini menulis, oh, kau tunti kebaikan, lantas ya tunti ya, nah pernah sumbang ake, nah pernah bantu ake, pernah ake, ya. Oke, sekarang giliran tulis keburukanmu. Tulis, catat, aura rabin cara muda rabi ihmu de morim dunia. Bagi orang kafir pada berani, karena war terbanyak siap, dia tahu gue sa 0%, 0,1% pula. Sementara iha gue 1 juta. Dahu tunti sia. Akhirnya onggah malaikat ruman, tulis cepat. Berarti dia sia. Kedua kali nak, tunti sambil tuduh tanah. Tuduh apa? Malaikat ruman tuta, tahu nak. Begitu tuduh ya, tunti sia sambil nangis. Pokoknya, tuntina dosa enggak? Timpo-impoina. Sambil tuntika, sambil tuduh. Ya. Lalu setelah selesai tertulis keburukannya, digantungkanlah di lehernya aura rabi ihan caunare. Coba Pak. Barulah datang malaikat mungkar dan nakir. Sodidu datang. Kalau bagi orang beriman jamaah sekalian, disuruh duduk dulu. Oke, wahai roh yang beriman, silakan duduk. Ditanyalah, Marabbuka. Bagi orang beriman Pak, ya enak. Allahu Rabbi, man nabiyuka Muhammad Nabi. Ya, ditanya. Ya, enak. Tetapi kalau bagi orang kafir Pak, ditanya, kum, ijlis. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Au cambegena, Rabbi Facebook. Ya, Tuhanku adalah Facebook. Ya. Dia boleh kepae, pola maru sampai maru wali Facebook campur urus na. De guru masih aga. Siapa nabimu? Nabiku adalah Instagram. Tuduh. Pokoknya cambeng netizen tuduh ga. Sorry wali. Di mana kiblatmu? Ya, pokoknya macam-macam sesuai dengan kondisinya hari ini jemaah sekalian. Ya. Sampai di sana, setelah melalui proses ini jemaah sekalian, warkan cok dulu kali berarti warkan cok dulu. Setelah melalui proses ini jemaah sekalian sudah tanya-tanya, kalau orang beriman itu kan aman. Terdengarlah seruan, wahai para malaikat, bukakan pintu surga bagi orang beriman ini. Coba Pak. Bagi orang beriman, sejak di alam kubur itu, sudah dibukakan pintu surga Pak. Barapalana, tipulolu'u, karena waktuna. Kapan masuk surga itu? Ketika nanti hari kiamat. Tapi apa gunanya pintu surga dibuka ini? Bapak tiluai berni. Itu dalam rangka untuk mengeluarkan hawanya saja. Hawa surga jamaah sekalian, itu akan dirasakan oleh penghuni kubur itu. Dan dia akan merasakan nikmat sekali. Ampuh hawa puan jamaah sekalian nih. Tetapi bagi orang kafir, wahai para malaikat, bukakan pintu neraka baginya orang ini. Dehingga pintu neraka langsung hangus semua serumpun Pak. Baru pintunya. Nonton belum Pak. Mada masih teringat dulu beberapa tahun lalu, mungkin para Ustaz Saiful, Madarho tertibkan banci mawar arsape nih. Wara Ustaz Idham lah, Ustaz Idham. Sorry rumah. Ndai doh tinta dosa. Ndai soal bimge. Ira ustaz, mata doh mateo hidi mustai neraka mata doh. Ita doh perlu surga. Nai. Kena kecil umur neraka lambe.
Kita pokoknya untuk mengukur keibadah seseorang itu tidak ada Pak. Dia camben pun Pak, jamaah sekalian. Dia doa sih. Ya. Dia mau dah camben na kecil fikir besia muri kan neraka ka pamuri sama artis jauh nih deh. Caro neraka oke, artis jauh ka? Ya. Tadi seperti itu jamaah sekalian. Sampai nanti dikubur itu, ya, dikubur itu akan disiksa terus, disiksa. Sehingga edeku pelanggahi Nabi ga, berlindunglah kalian, ya, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendapatkan azab kubur ini. Jadi bagi orang kafir itu jamaah sekalian, sambil menunggu nih, sambil menunggu nanti kiamat, ya, abune diterangkan pada surah Al-Infitar itu, wa idzal quburu bu'sirat, ketika nanti kubur nanti mulai dibongkar kembali, terbongkar satu persatu muncul kita, abune kita orang muda farega, nah muncul sebuah itulah kita nanti muncul seperti itu dalam kubur nanti. Nanti baru kita awal rumah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Tedete ampur pade menagaim pede. He makarakane de morie mai. Warwara malaikat nesiam tudu awga. Ya. Maka lembo ade sambe atu umala, maka lembo ade sawati bu sambe baru persiapkan dirinya na igu. Oh, jam 12 parage wi okrawie na sambe lohor samperwali. Insya Allah dia pun nanti akan menemui kehidupan bahagia Pak. Pala makin dake alae wa urabawa dan begai le balona bawa le ake waktu marwai gini na. Nanggah itu waktu marwai badu. Tio brere. Ini kentun dengan coki berjamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian, sambil menunggu nanti kiamat, itu saat itu nanti orang yang kafir ini disiksa terus, diazab, dikubur, diazab terus, dipukul sesuai dengan dosanya. Dena dosa-dosa ngawasi nuntuki hancau dore atau nuntuk taba bancau ya, de tuba be asana, de di ronti welerana. Ya. Warsi mataki ngaha barang-barang maharam re, de tuba, tampu asa sampai lokina. Coba Pak, waden de di sanca, caca. Ah, lihat deh. Coba Pak. Tetapi begini jamaah sekalian, bagi orang meninggal itu, akan batem daita, dan ake harus persiapkan daita jamaah sekalian. Bagi orang meninggal itu, di dalam kubur itu, ada yang bisa menyelamatkannya, meskipun ditakdirkan mendapatkan azab kubur, ketika dia itu punya anak Pak, warapu anana memori. Misalnya ananga warat dasal dalam hadis dikatakan ketika ada orang tua yang ditakdirkan mendapat azab kubur, lalu anaknya di dunia membaca Al-Quran, maka haram bagi orang tua ini disiksa di dalam kubur Pak. Oke, tanah lagu dandut nanti batu KDI. Tanah dari konten joge-joge. Pala ponton ate. Barah ni. Tanu di internet ka gara-gara konten na Facebook re. Orang beli kone oto. Pal apa konten gani? Kandake. Dosa terus. Dosa. Sehingga madage, wara konten madar nih, ya. Itai doh ibu nih sana pretio pu Abdul Munir, wara, ya. Konten nasihat tahu dalam hidup, ya. Mada laina rakapitina, cuma imbangi. Nah, melewat di beranda Facebook mah dage hancau kombi babarak toipa dari ringan na ceramah madre na sadar na to satoipa itu rembutu na yang penting toipa ya. Nah, itu yang pertama jamaah sekalian. Itu pertama. Jadi ternyata itulah aset itu bagi kita. Anandai jamaah sekalian. Makanya kita roh mantau ana dera kebangga geweki bamboto ana re. Justru menjadi bahaya Pak, boto anak palawati wakabua. Dia tahu jab sang gini pelakap buka tantu bedere. Kau nak dihafal keroa, kau nak dikuasai agama.
Sebab naki ukuran. Ukuran mori ke sepotai jamaah sekalian, mata tiri sama senake. Pokoknya ake jadi renungan itu doh. Edra moto hari, edra moto kali hati. Pak anda juara, ake juara, edra. Wati sebadan agama kali 0 semua itu. Sekali-kali. Kalau anak kita, termasuk kita, wati sebadan agama kali 0. Kali 0. Sebab Allah Nabi, kalau kamu ingin melihat orang itu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang baik, maka Allah akan memberikan dia itu adalah faqih terhadap ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan. Cau-cau rana egai baruma sia edren ndak di doma tahong ngai Nabi. Yufaqihu fiddin. Maka sia edre akan diberikan oleh Allah pemahaman dan kekuatan dalam mengimplementasikan ilmu agama, Pak. Di pala siage luar biasa ilmu politik napa luar biasa ilmu ekonominya. Bahasa Inggris, juara olimpiade terus. Tampu SMP sampai kuliah juara olimpiade terus bahasa Inggris. Matematika, di luar kepala. Kau dia ngaji, itu loa. Kali 0 bener Kali 0. Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, Pak. Kita doh mentau anan cau, ndak berani re. Tom tua. Tio anam ke tolong ngaji ka. Rami prendre. Pila mbak umurmu? Bangga weki anam juara olimpiade matematika, sementara anam tikonen luar ngaji. Tuduh meda jamaah sekalian. Tuduh. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi renungan kita masing-masing. Coba Pak, kemarin Mada sampaikan kultum di Masjid Agung Kabupaten Bima, awakan terbupati ka. Mada kita dohore aina jangan sampai terhoke salah dalam berpikir. Kalau istilah madro HMI ga kesalahan dalam berpikir gimana? Ndak yang hitam tu ga pana kau sampai anak mustai to icingo pu pinai. Ngena wa upa naena nak pada pandai ni perni. Ini bahasa setan ini. Setan ini kalau orang berbahasa seperti ini jamaah sekalian. Kalau ada orang bilang, aing panatei agama ana mustahe, na bosan pre. Ini setan ini, setan mas kalian. Itu anak memang sejak kecil harus kita proses Pak. Tika bulan kere, ya kere fuhajure. Ini kan sebagai pelajaran bagi kita ini. Atau ndai mau hobi biasa tadi bonsai. Bonsai ge, ne isi karol awa takon ga, kambeko patu kawa ga. Kan bunga pemuda ne dere, bunga pengoduna. Coba lo kan ada kira-kira ugus tuana, dinampokah ba? Nakarao do, ndete wali jangan ndai tege jamaah sekalian ne. Au ne esi sia doga ngawa sambeya cah ngaji, bunga toi ini teh ubu. Mangina sinaena, ya na, la sambeya na gua mengini. De kon ita tinggal sambeya ta, de ko sambean bre. Na sambeya bu. Manggila lo bae. Terus enggak rumah berni, dia rahim selamake. Demu anakmu mau balik anak ya, apalagi zaman sekalian lebih rosi. Kalau ulama fikih itu menetapkan tuh tahun sebenarnya hati toi, ya 15 tahun baru balik dere naina. Awati para Facebook pinen ni. Dia ke de koleksi mbak anda toi baru balik wae. Baru paden menen baru paden. Iya. Sehingga anak kita ini harus cepat-cepat dikasih bina. Jadi seperti itu jamaah sekalian proses itu. Proses. Jadi pada intinya jamaah sekalian, segalanya persiapkan hari ini. Jangan sampai kita nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Terakhir. Luar terakhir. Atau tambah li. Ya. Iya, kita dah cari KTM, mata panalira watahan puasa ini war lonon wali ke. Biasa apa lucu ini. Berarti sindak ke hari, mina kita tegang serangan ore. Nah, terakhir. Wara suatu ketika Imam Abu Hanifah. Mata masuk ibu-ibu, mapatamin aja Imam Abu Hanifah. Coba deh. Nauzubillahi min dzalik. De film baru Islam itu loh. Padahal Imam Abu Hanifah adalah imam besar. Itu imam pendiri mazhab Hanafi. Karena para upadona pendiri mazhab besar
Ya, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, waktu mereka ini. Kemudian Imam siapa lagi? Ya Imam Malik. Berarti Imam siapa lagi? Hambali. Ya itu. Nah ini Imam Ahmad ini adalah malah dia adalah imam pertama. Karena dia ini mendapatkan langsung sahabat, dia langsung belajar kepada sahabat namanya Anas bin Malik. Ya. Lain Anis Baswedan kayak Anas bin Malik. Ya. Dia belajar di situ. Anas bin Malik itu adalah sahabat, dia belajar di situ. Nah, datanglah muridnya bertanya, "Wahai imamku, dosa apakah yang paling membahayakan iman?" Karena kita nanti kan pertarungan iman ini, Pak. Kalau kita tidak punya iman, habis kita, kafir kan? Sehingga dia bertanya seperti itu, "Wahai imamku, dosa apakah yang paling membahayakan iman?" Aku sampaikan kepada Imam Abu Hanifah, pertama, ketika orang itu sudah ditakdir memiliki iman, tetapi malah tidak bersyukur atas imannya, Pak. Karena tidak semua orang punya iman, Pak. Kalau kita teliti, akak Kanada, akak Cina loh, Pak. Para segitu begini lagi nih. Tiwaran iman naga, tiwaran iman. Tapi kita ini hanya sebagian kecil saja Allah takdirkan hari ini mendapatkan nikmat iman itu, Pak. Pala ironisnya lagi, kok dikasih iman dan disyukuri gitu loh. Itu sehingga nak bahaya sekali. Bahaya kan nak bego maksud daripada tidak bersyukur itu. Ya tidak bersyukur itu. Kau puasa wa tinggal puasa kata tahu. Kau sambea tinggal sambea. Kau kalau seganta tinggal lo seganta. Kalau haji, ya gak sih ya, bos cuy lah haji. Tahu jabul beli oto ini itu pecamben. Itu artinya ciri-ciri orang yang tidak mensyukuri iman itu. Termasuk kita tadi punya anak tidak dididik dengan baik. Padahal apa yang dibutuhkan oleh anak kita hari ini jamaah sekalian? Ibu-ibu, mada nesol ibu-ibu karena ibu-ibu itu yang paling sering dengan anak-anaknya. Ibu-ibu, au bade bitadoho yang paling dibutuhkan anak itadoho satake. Detir mati bali, tencokin ini, coki romo. Karena wati padena aur yang dibutuhkan gitu. Orang itu supaya bisa tepat sasaran dia harus tahu dulu apa yang paling dibutuhkan. Coba sampai bebe percauta. Ya, oke, watir bisa sampai. Napate mena kan nih, para doh ade na, nade. Napate mena, mantu berpate ya. Ibu-ibu, yang paling dibutuhkan oleh anak-anak kita hari ini adalah edu pendidikan adab, Pak. Teipu anandai takap pun nego cara nuntula bodo matua, pun nego cara nuntula bolengana, pun nego cara nuntula bom matoi. Teipu anataka, pun nego cara na lewat depan tumang boto. Teipu anataka, pun nego cara na ngaha. Teipu anataka, pun nego cara na lampa. Teipu anataka, pun cara na maru. Itu yang dibutuhkan anak kita hari ini jamaah sekalian. Sebab kalau anak kita sudah tahu itu semua, hidupnya nanti aman, Pak, kemana-mana pun. Karena dia sudah memiliki adab. Aunggah Nabi, ma nahala walidun walada min nahlin, afdalu min adabin hasanin. Wati warana, ismab ede nggak Nabi ga? Wati warana ismab ede, yang paling dibutuhkan oleh anak-anak kita, yang paling utama kecuali pendidikan adab. Kecuali adab, Pak. Coba, mada setelah nuntu akhirnya teringat. Sebelum Ramadan itu, mada diskusi lama dengan sahabat mada mawara ke Jepang. Palalan itu Jepang sih ya, do Sulawesi. Bersama sekolah, pinena. Sia sudah lama, kurang lebih sudah 1 tahun selesai S3-nya di Jepang. Palawati Pendula. Dia belum mau pulang. Kenapa? Dia sorry, ngomong apa? Dah duluan tenagaimu. Ya, sorry mata. Kenapa kau tenam ku motor? Nete gu bahasa Makassar nih. Kenapa lah tenam ku motor? Ya. Apa nu pare di Jepang? Au rawi mau ke Jepang nih mada. Au nggak siap. Woi, Ustaz, di Jepang ini luar biasa. Hari ini di Jepang itu setiap hari itu orang masuk Islam, Pak. Setiap hari di Jepang itu orang masuk Islam. Kenapa seperti itu? Karena di Jepang itu sudah dari dulu itu menerapkan nilai-nilai Islam. Au adab ga? Adab rane bentuk Islam re.
Karena untuk Jepang, Pak. Jujur. Ratai betul Islam, karena betul Jepang, Pak. Disiplin, waktu. Ratai betul Islam, al waktu kasoy dohore. Itu diterapkan oleh Jepang, Pak. Ndai tama wa Islam seperti dosa ke ore. Tiba ada disiplin. Tiba ada adab. Tiba ada jujur. Ndai ta zaman ake ke nuntut jujur dengan dosa akan aneh. Wati si cowa ka wati tika nuntu. Dede. Oh berarti wati dede sih. Alhamdulillah. Jadi di Jepang itu zaman sekarang seperti itu. Ya, nek singkorit kode Pak Andolonono kali ini. Jadi seperti itu Jepang jamaah sekalian. Jadi ketika dia melihat referensi atau data-data keislaman itu, ajaran Islam itu, dia bilang, dia ake gua ajaran mencihidam, gaya do Jepang. Ternyata Islam kena kau kutu disiplin. Ternyata Islam kena kau kutu jujur. Ternyata Islam nak kau kutu kena. Nah, akhirnya mereka pelajari, ake gua pelamanci bersahadat, Pak. Tak bagus saya luar Islam Dede, Pak. Sehingga ada di Jepang itu sudah beberapa masjid itu yang viral itu di Facebook itu sudah ada beberapa masjid itu dibangun di Jepang, Pak. Ada pengusaha semua hartanya dikasih ke situ, Pak, untuk bangun masjid. 2 bulan lalu sudah di launching, sudah diterbitkan Al-Quran terjemahan bahasa Jepang. Luar biasa, Pak. Itu fikih-fikih pemakam kasihan nih. Saya Ustaz tertarik, kenapa saya mau pulang ke Indonesia? Saya mau lihat ini bagaimana nanti Jepang ke depannya. Sepertinya ini pusat nanti peradaban Islam itu di Jepang. Sepertinya. Dia lihat. Karena begitu antusias orang Jepang itu, karena memang nilai-nilai dalam Islam itu ada semua di Jepang, Pak. Ada semua di Jepang. Kebalikan 180 derajat di Indonesia. Di Indonesia katanya orang Islam, tapi justru jauh dari Islamnya. Tewatiwar disiplinnya, tertinggi korupsinya. Ke Jepang jamaah sekalian, nontap korupsinya gini, pota korupsinya. Dekon enggak hebat tuh isi agak korupsi, enggak hebat boga. Misalnya ke Jepang mau apa hati doli, mana hati siaka, enggak hebat saya korupsi, patah di korupsi nih, palawara sinto manggah ini saya korupsi re, cumpul siaka, bahwa badawara korupsi nak ada jamaah sekalian nih, dan lain tak jelas korupsi pak. Lu awalin dari anggota DPR, lu awalin dari padahal pidana korupsi, lu ada di pejabat, dia punya lawan dunia ya kan? Itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada malunya lagi di Indonesia ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, nah tugas kita harus sadar, Pak. Hari ini di Indonesia itu begitu hancur berantakan semuanya berantakan. Wara kemarin pemerintah janjinya SKP 3K itu termasuk Mada ini keluar bulan Februari, paling lambat Maret. Nah, sampai ambil undur. 2026 Maret lagi. Demo itu setengah mati. Domo warosa di sekolah, domo warosa di angun-angahan kodo ini luar biasa. Ini kan zolim pemerintah seperti ini jemaah sekalian zolim. Sehingga ente gungkahi Abu Hanifah makduaina. Makduada. Akale serampana gungkahi Abu Hanifah, awale ibu-ibu. Nah, tiwar mencabe. Nefadena. Oh iya. Jadi pertama, paling membahayakan iman itu adalah yang pertama adalah ketika tidak mensyukuri nikmat iman. Maka dua kain adalah ketika tidak khawatir dengan kondisi akhir hidup kita. Apakah kita pernah tidak beriman atau kafir? Kita saat nih. Wati kone wara kone dahu dah. Wati war khawatir, wati war pikiran kita. Alay saya kira-kira memade aura made beriman atau made kafir gitu kan. Kalau tidak ada perasaan seperti itu, bahaya itu, Pak. Karena kenapa? Kita tidak punya persiapan. Ya kan? Kan kita dah khawatir gitu. Orang itu bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu karena ada kekhawatiran. Kemudian tuh, devatis kerawi saya manglokop lagi, mangowo lagi, vatis kerawi kan deh, sehingga siap kerawi, nih tadi.
Kalau misalnya sih ada khawatir, jangan sampai saya mati dalam keadaan kafir. Mempersiapkan diri, Pak. Jangan sampai mati dalam keadaan kafir, kan gitu. Itu kata Imam Hanifah. Kemudian ketologainya. Maka ketologainya adalah ketika ada di antara kita yang tidak khawatir dengan menzolimi orang lain. Saya cau-cau nih, Anda asisia dia Anda do miskin pas saya nih. Edera. Tibatin sia ka edera CP wengaran ka? CP wengaran. Anda sia. Sia watihan saya. Itu menzolim namanya itu. Palawati wara rakyat ini sana madapat do orang ala luar biasa. Do jujur semua. Amin. Jadi ya sekedar mata sampaikan apa yang dikhawatirkan oleh Abu Hanifah saja ini ya. Jangan zolim lah. Jangan zolim. Pernahkah kita ingat sudah berapa banyak kita menunda panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sekali batunda baruma arujikin daita ngamun daita jamaah sekalian saya akan ngawati waran Cina rumah konsil bola lo. Padahal jutaan kali tunda pandaita panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Akhir pertama mada subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.